Tepat di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur, beredar sebuah perkampungan yang sudah tak asing lagi identik dengan hal mistis dan mencekam. Pasalnya, sebuah perkampungan yang terdiri dari beberapa bangunan layaknya rumah tinggal ini dulunya difungsikan sebagai tempat penampungan sementara bagi warga asing saat adanya krisis di salah satu negara ASEAN. Hingga perkampungan ini disebut sebagai Kampung Vietnam. Sebenarnya sih dari dulu Depsos bukannya Kampung Vietnam. Nah, kenapa dibilang Kampung Vietnam? Kampung Vietnam karena dulu pernah ditinggali oleh para pengungsi Vietnam sekitar tahun 77-an dah sampai 80-an. Hanya berkisar 10 tahun saja, tepatnya di tahun 1981. Tempat yang dulunya difungsikan sebagai tempat penampungan sementara warga Vietnam, kemudian beralih fungsi sebagai panti jompo yang dikelola oleh pemerintah setempat. Ya pertengahan 80-an ya ini. Dinas sosial sih sebenarnya, jadi ya khusus buat panti jompo aja kayaknya. Tahun 2002 kayaknya itu sampai 2007 kayaknya itu mulai pengurangan deh. Nah 2007 itu total itu udah mulai kosong. Setahu ibu ini panti jompo ya, campur. Banyak nenek-nenek, kakek banyak. Namun sayangnya sebuah bencana banjir besar yang melanda di tahun 2002 tak ayal menggenangi area perkampungan Vietnam. Hingga disinyalir menelan banyak korban yang berasal dari para manula di panti jompo tersebut. Banjir ya. Tahun berapa, Pak? Waduh, kalau itu mah tahun 2007 paling tingginya 3,5 meter. Banyak meninggal nenek-nenek jompo. Lalu nggak hitung itu saya juga trauma saya juga. Neneknya di dalam semuanya di rumah, dalam rumah semuanya. Hal inilah yang mendasari kampung yang berdekatan dengan aliran sungai di Jakarta Timur ini akhirnya seperti kampung mati yang tak berpenghuni. Sampai akhirnya sebagian warga memberanikan diri untuk tinggal dan hidup berdampingan dengan sosok astral yang tak sekedar menampakkan diri, melainkan meresahkan beberapa gangguan gaib. Kalau itu kita pertama-tama awal ngisi di sini. Nah ini ditimpuk, temboknya ini ditimpuk 3 kali bunyi dok, aku keluar nggak ada. Namun tak hanya itu saja yang membuat para konten kreator berlomba menelusuri kampung yang kini dihuni oleh 13 kepala keluarga ini. Melainkan adanya penampakan sosok astral yang terlihat oriental dan identik dengan penghuninya terdahulu, yaitu warga Vietnam. Meski tak pernah tercatat adanya tragedi mengerikan semasa dijadikan tempat penampungan. Sosok wanita itu kan ya perawakan orang sana gitu. Lantas, apakah penelusuran kami mampu menguak dasar mitos keberadaan sosok astral yang menyerupai warga Vietnam ini? Meski tak ada satupun catatan kelam semasa aktifnya tempat penampungan. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Kak Rudi, aku bawa kalian ke kampung Vietnam karena ini tuh tempatnya spooky banget. Di tempat ini tuh tempat pengungsiannya orang Vietnam waktu negaranya tuh lagi ada konflik. Tapi mereka tuh cuma mengungsi sebentar terus balik ke negaranya lagi. Ada nih satu lokasi yang pohonnya tuh serem lah menurut gue ya. Mau Di ke sebelah? sana. Ini dia. Di sana. Di belakang kita. Ya. Yuk Kak Rudi. Penelusuran pun kami mulai dengan mendatangi salah satu pohon yang dianggap angker oleh warga Ini dia sekitar. tempatnya. Kenapa? Ini, Iya. oke. Tapi ini yakin tempatnya yang ini? Iya, si pohon ini. Menarik banget. Karena sebenarnya dari awal tadi kita datang, aku malah ngeliat sangat jelas. Ini, aku dapat kejadian yang sangat-sangat jelas kalau dulunya
di belakang kita, tepat di belakang kita bertiga sekarang, itu adalah tempat menaruh bangkai perahu. Para tentara Vietnam itu datang ke sini tuh mereka menggunakan perahu kayu. Yang memang beberapa dari perahunya itu mengangkut prajurit Vietnam yang sudah dengan keadaan kritis, penuh luka. Kak, kenapa dari tadi ngarahin ke sana tuh kenapa? Ngerasa ada sosok, entah itu sosok apa, cuma ngerasa ada sosok di, ini kan pohon, di baliknya pohon ini. Merinding. Merinding sama panas. Tak dapat disangkal bahwa kemistisan kampung Vietnam tak terlepas dari keberadaan pohon tua yang konon tak bisa ditebang hingga peristiwa petir menyambar pohon tersebut kemudian mati begitu saja. Itu pohon di sana nah, yang setelah petir. Tadinya besar karena setelah petir. Sekarang masih ada, sejarahnya ada. Rusak ya, sering banjir. Kalau dipegangin bang, terasa panas. Seakan memperkuat bahwa pohon tersebut bukan pohon biasa, terlepas dari penglihatan Frisly. (1981) dan benar, kalau tadi ngomongin tentang tempat yang bikin Fasya juga ngerasain merindingnya, itu penyebabnya salah satunya karena sampai saat ini masih banyak banget prajurit Vietnam yang sering menunjukkan eksistensinya dengan derap langkah para prajurit Vietnam. Membenarkan penuturan Frisly, sejarah mencatat bahwa perkampungan Vietnam di Kramat Jati ada sejak krisis perang saudara yang terjadi di tahun 1970. Hingga akhirnya mereka dipindahkan ke Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Akan tetapi tak sedikit warga seolah mendengar derup langkah baris para tentara Vietnam yang mengungsi. Oh, kusur mah enggak. Kalau saya lihat lagi banjirnya, suara ada orang jalan. Ketepak begitu, dilihat nggak ada. Oh, berarti banyak aktivitas dari jalur ini menuju ke sana. Ke arah sana ya. Entah apa yang dirasakan oleh Rudi. Hingga seketika berlari menuju ke sebuah tempat. Kak Rudi, tunggu. Kenapa kak? Maaf, saya tadi benar-benar ngerasa kayak ada sesuatu, ada suara menyayat hati, kayak suara yang mengibah dan kayak nggak tahan gitu pengen nyamperin mereka. Dari di mana? sekitar sini. Oh, apa sosok Vietnam kah atau? Ini tiba-tiba denger nggak sih? Jadi di atas sana Ada suara. denger nggak? Kak Rudi, aku dapat gambaran jelas. Saat ini ada sosok yang keluar, sosok perempuan seperti kesakitan yang benar-benar, jujur saat ini aku dibikin ngerasain sakit banget di bagian sini. Sosok wanita. Kenapa dia?
1979 April 27. Sosok perempuan meninggal di tempat ini. Ponakan ibu, dia mau kamar mandi nggak jadi. Kenapa? Dia ngelihat katanya wanita perempuan muda rambut panjang. Di rumah ini. Di tempat ini, di titik ini, mungkin itu yang tadi Kak Rudi bilang, dia ngerasa kesakitan, kesedihan, dan adanya sosok tua yang memang dia dari tadi mendekat. Sosok perempuan itu mengatakan berkali-kali berontak, ada gerakan berontak. Dia melawan para prajurit Vietnam lainnya. Karena sosok ini tuh diperkosa, lalu dia memilih untuk meminum seperti cairan dan menghabisi nyawanya sendiri di tempat ini. Karena dulunya yang aku lihat, daerah yang tadi kita sempat lari ngejar Kak Rudi, itu tuh daerah permukiman mereka pada saat mereka masih mengungsi. Oke. Dan emang rame banget. Jadi kalau di daerah sana itu tempat untuk menyimpan para peralatan perahu, ya alat perang, perahu, semuanya. Nah di sini, arah sini itu tempat mereka untuk beristirahat. Oke. Jadi emang sosok perempuannya itu menangis. Kita datengin kali ya. Permisi. Tapi nggak apa-apa, Kak. Ayo. Nggak apa-apa. Kami pun mencoba mendekati sosok perempuan yang memiliki cerita kelam di balik peristiwa pengungsian yang ada. Oke, Kak Rudi, Fasya, kenapa aku ngajak kalian buat masuk? Karena dia masih menarik mundur badannya. Dia memposisikan, dia bener-bener takut. Dia sampai turun ke bawah berkali-kali. Dia menggerakkan tangan seolah-olah dia marah. Dia marah sama kejadian yang dialamin. Karena sebenarnya tujuan dia tuh untuk istirahat. Dia mau datang ke sini agar tidak terlibat dalam peperangan itu. Tapi ternyata di sini malah dia diperkosa. Tapi sebelumnya berarti dia itu meninggalnya bukan karena dibunuh di sini. Bukan, dia yang memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri. Tiba-tiba ini tanda karena sebenarnya kita akan memasuki waktu di mana dimensi mereka makin terbuka. Tim, aku boleh minta night vision? Fasya coba untuk rasain, minta tangan Kak, minta merem deh. Terus apapun yang Kak pegang, Kak ngerasa lembab, Kak ngerasa nyium bau apapun itu, tolong dikasih tahu, Kak Rudi bantu jaga. Terus aku bakalan coba di samping sini ya. Oke? Boleh ke bawah, Fasya. Ke bawah terus. Gerakin. Jongkok. Ikutin apapun itu. Sebentar. Kenapa ngarahin kamera ke sana? Kenapa? Yang kurasain tuh malah beda loh kali ini. Beda? Sedihnya sih yang dapat. Sedih. Tim boleh normal lagi? Oke, kenapa tah? Nangis. Fasya nangis, boleh minta tisu. Kenapa sampai... Mungkin kalau biasanya aku ngerasain tuh kan takut, merinding ya. Ini lebih ke sedih ya. Sedih? Terus kayak rasa sakitnya, kayak dihianatin gitu. Oke, jadi Kak Rudi tadi kenapa mungkin sosok itu tidak menarik aku dan juga Kak Rudi karena dia tahu kita berdua tuh mampu untuk berkomunikasi sama dia. Tapi Fasya sebagai orang yang tidak bisa berkomunikasi, dia malah tertarik buat ayo coba masuk ke sini. Yuk, kita coba keluar dulu kali ya biar Fasya juga bisa netral lagi. Keluar ya. Sebentar.
Seakan meyakinkan kami bahwa peristiwa kelam yang pernah menimpa salah satu perempuan Vietnam memang ada, meski belum dapat dibenarkan kebenarannya. Warga yang tinggal di area perkampungan Vietnam pun tak mampu memungkiri sering melihat adanya sosok wanita berparas oriental dan cantik. Bahkan warga sekitar menamai sosok tersebut dengan nama Miske. Nah, Miska namanya, yang di pohon, Oh ya. yang di pohon apa? Mangga sebelah sini tadi. Ya kalau kita lihat dari mata batin cakep, Banget. cantik. Penelusuran kami tak hanya sampai di sini saja. Sebab pintu astral telah terbuka dengan mulai berganti menjadi malam. Dan kembali Rudi merasakan adanya sosok astral dengan deretan peristiwa kelam lainnya yang mewarnai keangkeran kampung Vietnam ini. Ada sesuatu yang menarik di sini. Menariknya karena di sini ada cerita yang pilu juga. Baru itu Agus ada suara gini, masih ada orang tua. Agus ambil anduk, iya mah. Lah ini anduk mah, tadi bunga mandi, sampai manggil tadi. Nah itu jadi di situ. Jadi pernah makan suara-suara orang tua, gitu, nenek-nenek, anak kecil udah gitu dan. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Wow. Oke, Kak Rudi. Apa yang Kak Rudi lihat di sini? Sampai Kak Rudi memutuskan kita buat pindah ke sini. Ada sesuatu, Fasya. Di sini. Oke. Ini sosok yang tua. Oke. Oke. Dia pindah-pindah tempat. Halo. Boleh bicara sebentar? Assalamualaikum. Dia sekarang di samping kita. Sosok perempuan atau laki-laki, Kak? Perempuan. Sosok nenek-nenek. Nenek-nenek. Kalau aku boleh tahu, kenapa ya dia di sini? Dia ini sebenarnya korin dari seseorang. Wah, kasihan sekali. Kenapa? Kasihan. Dulu pernah ada peristiwa dahsyat, banjir yang dahsyat di sini. Dan nenek ini adalah salah satu korban dari banjir tersebut. Yang menyedihkannya lagi, dia tinggal di sini. Ini kan panti jompo, ya kan? Iya. Nah, dia berharap dia dikunjungin sama Anak-anaknya. anak-anaknya, sanak keluarganya. Tapi dia nggak pernah dikunjungin. Lantas, adakah cerita kelam lainnya yang menjadi dasar mitos dan keangkeran kampung Vietnam ini?
Pagi jam 8 tukang bawang yang nganterin ke aku sini mau ngambil. Dikirain dia aku diri di situ, katanya liatin mangga. Kirain Ari nenek, nek di situ di bawah pohon mangga lah lihat. Enggak, orang aku di dalam. Lantas, apakah sosok-sosok astral yang berada di era dan peristiwa berbeda membuat perkampungan ini kerap juga dijuluki perkampungan gaib? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa sosoknya, Kak? Usia 72 tahun. Beliau memakai kerudung, memakai baju yang seperti basah. Tapi emang udah lusuh. Dia nyender dan kayaknya bener yang tadi Kak Rudi bilang. Sosok di sini tuh mereka rata-rata kangen sama keluarganya. Panti jompo ini dibuat setelah para prajurit Vietnam sudah pindah, sudah tidak ada di tempat ini. Tempat ini dilokasikan kembali menjadi tempat tinggal dan dibangun beberapa tempat untuk mereka tinggal di sini. Mereka menghabiskan waktu bersama, tapi nggak ada yang tahu karena kejadian banjir itu yang aku lihat, aku dapat cerita dan flashbacknya itu terjadi di saat menuju subuh. Jadi memang sudah dini hari. Mereka di sini nenek dan juga kakek. Mereka udah waktunya istirahat, mereka waktunya tidur. Pada saat semuanya panik, banjir, yang mereka tahu cuma mereka emang gak akan selamat. Lagi itu kan datang kan malam dia. Jadi untuk dievakuasinya juga mungkin terlambat kali ya. Ketinggian air itu kan sampai langit-langit ini, rumah itu kan. Dan sosok yang di samping aku ini, nenek-neneknya, dia bilang, Berarti emang lebih banyak kisah sedihnya ya di tempat ini dibanding kisah tragiknya. sebenarnya gini, mungkin benar kampung ini diisi dengan amarah, ketidakterimaan para prajurit Vietnam yang mereka tuh ngerasa harusnya tempat ini jadi tempat larinya mereka, tempat paling aman. Tiba-tiba salah satu peralatan syuting mengalami gangguan. Ya, mungkin karena saat ini emang rame banget ya Kak Rudi. Ini jujur rame banget Fasya. Jadi tadi pun lagi-lagi ya, kampung ini awalnya dijadikan tempat untuk mereka bersinggah. Mereka ngerasa ini adalah tempat yang paling aman. Pelan-pelan ya. Maaf ya semuanya. Maaf kalau emang kedatangan kita di sini tuh ngeganggu kalian atau bertabrakan, tapi tujuan kita di sini cuma mau meluruskan beberapa hal. Dan yang bisa dibilang menyedihkan juga, mereka itu suka menampakkan diri ke orang-orang sekitar. Itu sebenarnya mereka bukan bermaksud Mengganggu. Iya, mengganggu, Iya. menakut-nakuti, tapi kayak pengen ngerasain punya teman ngobrol, punya teman baru, punya keluarga keluarga. Itu loh sebenarnya yang diharapkan mereka. Tapi ya banyak spekulasi orang-orang ya diganggu sosok nenek-nenek. Padahal bukan ya. Ya, karena emang korbannya tuh bukan cuma 1 atau 2 Fasya, tapi emang lebih dari 10. Pada saat ini banjir, airnya tuh cepet banget.
bahkan hampir setinggi atap. Dan mereka nggak bisa untuk menyelamatkan diri, Kak Rudi. Untuk anak muda aja susah, apalagi mereka yang udah tua. Dengan itu waktunya subuh ya, yang dimana berarti kan belum siap untuk evakuasi diri gitu. Itu bekas ininya ya. Garis ini guys. Ini garis banjir terakhir Garis ya. banjir. Aku tuh malah, jujur ya, aku nggak ngerasa di tempat ini aku ditolak. Aku dapat aura yang sedih banget. Aku sadar kalau kita mungkin sebagai anak dengan aktivitas kita yang sibuk dan padat, kadang kita lupa kalau ternyata orang tua tuh sampai kapanpun selalu nunggu. Contohnya sosok-sosok yang ada di sini. Mereka terus dan terus selalu berharap masih bisa berkumpul. Masih bisa ada waktu bersama gitu. Tapi kalau ngomongin banjir, Kenapa? ada satu pertanda. Ada satu pertanda. Pertanda apa ya? Em, ada satu titik di mana sebenarnya penunggu asli tempat ini, Kak Rudi, berkaitan dengan yang tadi Fasya bilang, banjir tempat ini, peristiwa di mana banyaknya korban jiwa, dan mungkin juga masih ada hubungannya sama kampung Vietnam. Kita semuanya pindah aja ya Ke mana ya? Aku sih dapat feeling ke arah awal tadi kita datang, malah ke arah sana. Yang awal masuk itu yang ada rumah bukan? Iya, ada rumah kosong di sebelah sana. Dan itu tuh udah hancur. Aku sebenarnya pengen banget sih ke sana, ngajak kalian, ngajak Kak Rudi, ngajak Kakak ke sana. Ya udah, yuk. Bisa jadi mungkin itu ya. Soalnya ini kuat banget sih. Ayo Fasya. Penelusuran pun berlanjut menuju bangunan kosong di sisi lain kampung ini. Genangan air dari sungai seakan meyakini kami bahwa sampai saat ini peristiwa banjir kerap melanda perkampungan yang rencananya akan dijadikan waduk nantinya. Banjir ya. Waduh, kalau itu mah tahun 2007 paling tingginya 3,5 meter sampai atas plafon. Namun apakah sosok yang akan ditemui kami memiliki hubungan yang kuat akan beberapa peristiwa yang terjadi di perkampungan ini? Kalau warga luar mau main sini mungkin ya tujuan yang nggak baik ya otomatis. Iya orang ambil mangga sembarangan aja. Dikejar sampai ke rumahnya. Perlahan tapi pasti, langkah kami pun mendekat ke arah sosok astral yang memiliki energi kuat di bangunan yang sudah jauh dari kata layak. Hingga Frisling merasakan sesuatu yang lain dari sosok tersebut. Ada satu sosok dominan yang tadi tuh bikin aku malah tertarik. Karena kali ini sosok itu malah menunjukkan emosi yang besar, kesedihan yang berbeda. Tapi ini nggak ada hubungannya sama kampung Vietnam maupun tempat Panti panti jompo. jompo. Sosok perempuan masih menggunakan tali besar seperti tali untuk Tambang. Tali tambang. ya. Marsha, Ada Marsha. Leslie, saya tahu kamu mau melakukan apa. Ini beresiko. Tempat ini ada satu sosok yang kuat. Supaya kita aman, saya mau buat benteng dulu. Boleh saya minta air? menarik. Fasya kayaknya kali ini kamu bisa komunikasi sama Marsha. Mungkin Marsha yang bakalan ngejelasin secara detail seperti apa kejadian yang dialami sama sosok yang ada di belakang. Dan aku akan coba untuk nge-rewind tentang tempat ini. Jadi aku akan coba untuk jalan-jalan
Dan Marsha yang bakalan coba untuk komunikasi. Kami pun mencoba berkomunikasi dengan sosok astral tersebut lewat perantara Marsha untuk menggali peristiwa kelam apa yang pernah ikut mewarnai salah satu bangunan kosong yang ada di perkampungan ini. Halo Marsha. Hai semuanya, Halo. aja. Hai kakak, hai Lulu. Halo. Halo. Kenapa Lulu? Ya, jadi kita kan lagi di sini nih. Terus kata si Vichy di belakang tuh ada sosok cewek nih, Marsha. Ya Lulu, dia terus menangis. Dia terus dan sangat kencang ya. Dia menangisnya dan sedikit teriak Lulu. Dia mengambil tempat duduk. Ya. Dia berdiri. Pelan-pelan, jangan naik-naik aja, Marsha. Tidak apa Lulu. Dia berdiri. Entah memang ada atau sengaja ditutupi, peristiwa kelam yang dituturkan oleh Marsha akan sosok astral menyerupai perempuan disinyalir sebagai korban bunuh diri akibat depresi yang berkepanjangan. Namun tak sedikit warga kerap menyaksikan sosok tersebut di area bangunan kosong ini. Enak, tapi kalau saya alhamdulillah enggak. Nah ini di rumah kosong ini, kalau misalnya nih sendiri nih ke situ pasti dipegangnya di payudara. Tak sekedar menampakkan diri ke penghuni kampung, gangguan yang disebabkan sosok tersebut juga dirasakan oleh beberapa warga yang melintas. Itu di saung itu kan ada buat penyeberangan kalau aku ngungsi. Itu kayak jembatannya digeret, grek, ntar dibanting, dubrak. Terlepas dari penuturan Marsha, kami pun mencoba menguak sosok astral yang disinyalir sebagai pertanda banjir. Nah, terus aku juga ada pertanyaan nih, Marsha. Bener gak sih penyebab banjir di daerah sini itu karena ada satu sosok kuat? Nanti kalian bertemu di sana ya Lulu. Kalau Kak Rudi gimana? Kakak udah ketemu sama sosok yang kuat itu. mengganggu? Ada. Gara-gara Marsha ngomongin dia, dia malah tertarik mendekat. Dan dari tadi dada saya berdebar sangat kencang. Ini karena Marsha tadi ngomongin dia, jadi dia makin Tertarik gitu, kayak ngerasa kenapa lo terpanggil. ngomongin gue gitu. Demi menguak sosok astral dengan energi yang kuat, perlahan tapi pasti kami mendekat ke arah sungai. Hingga Rudi mencoba melakukan sesuatu untuk berkomunikasi dengan sosok astral tersebut. Ini tuh kalinya menguap ya airnya. Frizzly. Iya Kak Rudi? Dia semakin mendekat. Oke. Assalamualaikum. Ke sana ke belakang situ sebentar. Siapa namamu? Kibuya. 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 Akibuya. Dia sosok yang tua sekali. 600 tahun umurnya. Bentuknya buaya putih. Dia ada di sekitar sini. Dia di sana sekarang. Dada saya berdebar karena ini lumayan kuat. Dan saya agak tremor. Ya, aku juga agak lemes, aku tremor. mau duduk ya. Maaf. Ya nggak apa-apa. Dia dulu sering datang ke sini. Dia suka memperingatkan kalau akan ada musibah
yang berhubungan dengan air. Oke. Jadi dia ini memperingatkan orang-orang sini supaya hati-hati, supaya awas ada bencana. Mengungsi gitu ya. Betul, musibah. Beberapa orang melihat itu, tapi sayangnya nggak ngerti apa yang terjadi. Apa pesan yang ingin disampaikan juga mungkin? Kalau sosok sih dia berubah-berubah sih. Kadang-kadang ada kakek-kakek kayak jubah, kadang-kadang pakai batik, kadang-kadang cewek, kadang-kadang ibu-ibu, kadang-kadang anak-anak kecil-kecil. Berarti emang di satu daerah ini tuh bukan cuma ada satu sosok yang teritorial atau dua sosok teritorial, tapi emang bermacam-macam ya di tempat ini. Dari mulai sosok Vietnam, terus juga ada panti jompo, dan dua terakhir itu sosok wanita dan juga Kibuya ini, iya benar. Dan mungkin satu lagi mitos yang orang bilang juga bencana alam yang terjadi di sini itu dikarenakan sosok atau suatu makhluk, itu berarti enggak ya? Malah ya itu yang tadi Kak Rudi sampaikan ya, dia Memperingati. Jadi kedatangan dia untuk memperingati, bukan dia penyebabnya. Dan juga mungkin dari tempat ini tuh kita belajar bahwa ternyata tuh nggak semua sejarah tuh dicatatkan gitu. Dan nggak semua orang Vietnam yang datang ke sini itu hanya untuk mampir doang habis itu pergi. Ternyata ada juga sejarah kelam, perasaan dendam yang dirasakan oleh orang-orang Vietnam. Ya udah, mungkin sekarang kita bakal nyari lokasi untuk uji berani ya. Iya. Ya udah, mau di mana? Mungkin Kak Rudi atau Kakak ada rekomendasi tempat Di sekitar sini bagus sih. betul. sekitar sini ya? Aku juga ngerasa di sekitar sini sih, karena memang mungkin dari tempat ini bisa menjadi titik berkumpulnya mereka. Kalau gitu sekalian kita jemput sahabat uji berani ya. Kami pun memilih area bangunan kosong yang sudah sangat terbengkalai sebagai lokasi uji berani malam ini. Oke pemirsa, sekarang kita sudah bersama sahabat uji berani. Namanya siapa Mas? Budiman, Budiman, oke. Umurnya? 34. Motivasinya Mas Budiman tuh apa untuk ikut uji berani ini? Lebih ke penasaran paling ya, pengen tahu aja gitu. Oke. Mas Budiman udah siap? Siap. Oke Mas, sebelum kita melakukan uji berani, tim kita akan memberikan perlengkapan terlebih dahulu. Silakan. Pelan-pelan. Rada kesinian dikit Mas, ada batu. Ya. Oke, boleh putar balik Mas. Oke, jadi kita sudah sampai di lokasi uji beraninya. Saya mau minta tolong Mas buat jangan buka penutup matanya sampai waktu yang ditentukan ya. Sekali lagi saya mau nanya Masnya yakin mau ikut uji berani? Tim, matikan lampunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saat dia berniat mengganggu. Saya cuma menumpang lewat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga di monitor ada ini nih, ada bayangan tadi, bayangan yang lewat, jadi kelihatan dari infrarednya baju sahabat uji berani kita. Itu suara tuh udah suara air. Suara air apa keran itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang nyentuh kakinya ya? Oh, sama dengar suara. Kalau menurut Kak Rudi, sosok yang sepertinya menunjukkan eksistensinya tuh yang mana, Kak? Kalau saya sendiri lihatnya yang paling menonjol di sini. Oh, itu lemparan. Lemparannya keras sekali. Itu lemparan besi loh, itu kenceng banget loh. Itu besi.
maaf, saya tidak mengganggu. Mohon maaf, kita sama-sama makhluk Allah. Allah Muhammad Rasulullah. Ini di temboknya kelihatan jelas ya, ada rambut yang menjuntai ke bawah turun. Dan itu dapat respon dari lilin yang ada di sana. Iya karena udah iya karena apa itu astagfirullah. Dia ngeliat ke arah tembok. Iya, ngeliat Dia ngeliat tembok atas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim, apa itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu suara atau malah dia ngeliat ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa itu? Itu sampai merem loh, sahabat uji berani kita merem loh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak, dia kayak dia negesin sesuatu deh. Kita jemput aja. Ya. Apa itu yang putih? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Mas, Mas Budiman, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Aman? Rasulullah. Ada setan, ada setan, ada setan pakai baju merah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ada setan, ada setan, ada setan. Ada setan, ada setan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang mandi, ada suara keran, ada suara keran, ada suara keran. Ada suara keran, ada setan pakai baju merah. Setan. Ada setan, ada setan, ada setan. Ada setan, ada setan, ada setan, ada setan, ada setan pakai baju merah. Ada setan. Ada suara keran air, ada suara keran air dari situ. Dari situ. ya pelan-pelan Mas, Mas astagfirullahaladzim. Yuk, yuk Mas, Mas Budiman. Ya, tenangin dulu. Ya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Kak Frisly, Kak Rudi, kayaknya udah cukup sampai sini dulu penelusuran kita malam ini. Karena dari yang aku lihat juga sahabat uji berani kita ya, ternyata itu emang gangguannya tuh beneran ada gitu. Dan mitos yang ada di sekitaran sini itu ternyata bener ya. Buktinya tadi sahabat uji berani kita juga kayak ketempelan ya setelah melakukan uji berani, tapi memang sudah kita netralkan dan membenarkan juga bahwa di sini banyak sekali sosok-sosok yang menghuni tapi mereka tidak berteritorial. Oke pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang pastinya menyimpan cerita mistis dan mitos serta mencekam yang pastinya akan membuat kamu deg-degan hanya di GTV.